Pak Henry, pertama ini pemberitaan kami baru saja mengenai ADB yang memangkas proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia di 2020 dan juga nanti sepanjang 2021. Mungkin kita melihatnya seperti ini ya, kita juga di JP Morgan ekspektasi pertumbuhan PDB tahun ini adalah sekitar minus 2% dan tahun depan adalah recovery ke plus 4%. Jadi satu hal yang kita bisa sampaikan adalah minus 2% ini meskipun bisa dibilang resesi pertama sejak tahun 1998 ya untuk Indonesia. Tapi minus 2% ini salah satu yang paling kuat di Asia dan juga di dunia. Karena banyak negara lain yang pertumbuhan PDB-nya itu minus di atas 5%, bahkan Ya, sampai ada yang double digit. Salah satu mungkin kekuatan Indonesia adalah karena driver atau penopang PDB kita itu adalah domestic consumption yang overall masih cukup resilient. Karena banyak sekali negara-negara lain sebenarnya itu PDB-nya itu tergantung dengan trade, dengan ya. ekspor, dengan impor. Tapi Indonesia karena penduduk kita 270 juta orang, domestic consumption itu masih sangat resilient dan makanya kita minus 2% itu sebenarnya salah satu yang paling baik di dunia sebenarnya di masa Baik, tadi pandemi EDB ini. juga menempatkan Indonesia di posisi kedua sesudah Vietnam di ASEAN 6. Berarti ini sebenarnya slide projection cut saja ya Pak, apalagi kita bandingkan dengan negara lain di mana exposure terhadap trade dan global trade-nya jauh lebih besar. Tadi EDB juga sempat memandangnya dari elemen atau komponen berupa kasus COVID-19. Anda melihat seperti apa sih? Ada rekod-rekod baru penambahan kasus COVID-19 tapi pada saat bersamaan juga sudah mulai tiba vaksin di tanah air. Bisakah ini teredam atau menjadi balance meskipun ada kekhawatiran penambahan kasus, tapi ekspektasi vaksinnya tetap terjaga sehingga confidence ke Indonesia pun juga tetap stabil. Dari kacamata kita melihat ya, kalau dari segi investor atau capital market, kunci utama itu sebenarnya apakah ada lockdown atau tidak ada lockdown. Jadi Ya, memang rising COVID cases itu bahaya. Itu adalah sesuatu yang bukan kita harapkan ya, apalagi kalau seandainya kasus per hari bisa naik 5.000, 6.000 per hari di Indonesia. Tapi yang kunci utama adalah apakah akan terjadinya lockdown atau tidak. Jadi PSBB ketat atau PSBB transisi. Kenapa? Karena kalau misalnya PSBB-nya tetap transisi dengan kondisi new normal seperti sekarang, itu kondisi ekonomi bisa berjalan. Recovery bisa tetap berjalan. Jadi itu yang sebenarnya dilihat masih cukup baik untuk kondisi bisnis, kondisi ekonomi kita. Dan mungkin poin kedua adalah kita kalau di capital market, di investment world cenderung forward looking ya. 2020 kan sudah mau habis. Jadi mungkin angkanya minus 2%, minus 1,5% atau minus 2,5% itu relatif mungkin cukup oke. Tapi 2021 yang sekarang kita mau lihat bagaimana recovery track record, recovery pathway-nya terhadap 2021 dan yang seperti tadi disampaikan vaksin itu adalah kunci. Kita tahu kan Indonesia mau mulai distribusi vaksin sejak first quarter nanti ya, first quarter 2021. Jika itu bisa sukses, saya rasa itu akan menjadi katalis yang sangat positif. install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.